Oke teman-teman, hari ini kita mau bedah satu emiten yang jujur aja bikin penasaran banget. Namanya Kuas. Mungkin sekilas kedengarannya kayak perusahaan kecil yang jarang dibahas ya, tapi begitu kita gali lebih dalam, ternyata ada teka-teki investasi yang seru banget di baliknya. Jadi pertanyaannya, Kuas ini sebetulnya permata yang belum banyak orang lihat atau malah jebakan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau kita lihat harga sahamnya di 74 perak, reaksi pertama pasti, wah murah banget ini. Tapi kan di dunia investasi, harga murah itu bisa punya dua arti yang beda 180 derajat. Bisa jadi ini kesempatan emas, atau justru tanda bahaya. Kira-kira kuas ini masuk yang mana ya? Yang bikin Kiwas ini jadi pusing tuh karena sinyalnya kayak lagi tarik tambang. Di satu sisi fundamentalnya kelihatan solid banget, laba per saham atau EPS-nya tumbuh terus, skor kesehatan finansialnya juga tinggi di tahun 2024. Tapi di sisi lain ada banyak lampu kuningnya juga. Profitabilitasnya biasa aja, bisnisnya musiman banget, dan yang paling serem, ketergantungannya sama beberapa pelanggan itu tinggi banget. Oke, kita mulai investigasinya dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Kita lihat sisi positifnya, karena ada argumen yang cukup kuat kalau Kuas ini pada dasarnya adalah bisnis yang sehat dan tumbuhnya itu pelan-pelan tapi pasti. Coba dilihat aja angka-angka ini. Dari tahun 2021 sampai 2024 trennya itu jelas banget dan positif. Laba bersihnya naik, laba per sahamnya juga naik terus secara konsisten. Ini bukan gambaran perusahaan yang lagi stagnan, apalagi sekarat. Ini tuh potret bisnis yang pelan-pelan berhasil naikin keuntungannya. Dan ini salah satu bukti terkuat dari sisi positifnya. Di tahun 2024, Kuas itu dapat skor Piotrowski F-score 8 dari maksimal 9. Angka segini tuh tinggi banget loh, dan ini jadi sinyal kuat kalau kondisi keuangannya lagi sehat-sehatnya. Terus F-score itu apaan sih? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak rapor kesehatan finansial perusahaan. Skor ini ngecek 3 hal. Perusahaannya untung nggak? Utangnya aman nggak? Dan operasinya makin efisien nggak? Nah, dapat skor 8 dari 9, itu artinya Kuas berhasil nyentang hampir semua box yang benar. Ini sinyal kuat kalau perusahaannya dikelola dengan baik. Oke, tadi kan kelihatannya bagus banget ya. Nah, sekarang kita pegangan dulu. Kita balik ceritanya. Meskipun sisi positifnya meyakinkan, ternyata ada beberapa retakan yang cukup serius di pondasi bisnis Kuas yang nggak bisa kita cuekin gitu aja. Yuk, kita periksa sisi negatifnya. Nah, ini dia salah satu resiko terbesarnya. Di tahun 2024, lebih dari 60% penjualan Kuas itu cuma datang dari dua pelanggan utama. Cuma dua. Ini tuh ibarat kita naruh semua telur kita cuma di dua keranjang. Kalau salah satu dari pelanggan gede ini tiba-tiba ngurangin pesanan atau pindah ke lain hati, wah dampaknya bisa langsung berasa banget ke pendapatan Kuas. Angka berikutnya yang perlu kita cermati. Sekitar 6,9%. Ini adalah tingkat return on equity atau ROE perusahaan di tahun 2024. Jadi, apa artinya ROE 6,9% itu? Sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih, tapi ya biasa aja. Gak istimewa. Angka ini nunjukin kalau setiap Rp1 modal yang ditanam, perusahaan cuma bisa hasilin untung nggak sampai 7 perak. Padahal, bisnis-bisnis yang juara itu biasanya punya ROE di atas 15%. Ini jadi petunjuk kalau Kuas ini operasinya pakai margin yang tipis. Nah sekarang, perhatiin angka ini baik-baik. Ini mungkin bagian paling penting dari teka-teki Kuas. 67%. Dan ini penjelasannya. Hampir 2/3 dari semua laba tahunan perusahaan itu dibukukan cuma dalam satu kuartal, kuartal keempat. Ini yang namanya musiman ekstrim, dan ini benang merah dari semua kasus ini. Artinya, kalau kalian cuma lihat laporan keuangan dari kuartal 1 sampai 3, kalian bakal dapat gambaran yang salah banget soal kinerja perusahaan ini. Kalau tadi kita ngomongin data historis, sekarang siap-siap buat plot twistnya. Investigasi kita bakal belok tajam. Kita intip data terbaru dari tahun 2025 yang jujur aja cukup bikin kaget dan mengubah semua gambaran yang tadi. Disinilah kejutannya dimulai. Kalau pakai laba 2024, valuasi PR-nya Kuas itu kelihatan murah, cuma 8,5 kali. Tapi, coba deh kita proyeksikan data 9 bulan pertama 2025 buat setahun penuh, PR-nya langsung loncat jadi 18,1 kali. Lebih dari 2 kali lipat. Tiba-tiba, saham yang tadinya kelihatan murah, jadi kelihatan mahal. Ini perubahan persepsi yang gede banget buat investor. Dan yang lebih bikin shock lagi, ini dia. Ingat kan F-score 8 dari 9 yang keren banget di tahun 2024? Nah, begitu kita proyeksikan pakai data 9 bulan 2025, skornya anjlok jadi cuma 2 dari 9. Ini perubahan drastis dari sinyal sangat sehat jadi waspada. Bahkan mungkin lampu merah. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Arus kas dari operasinya sebenarnya masih positif loh.
Tapi, free cash flow-nya kok negatif? Kenapa bisa gitu? Jawabannya, karena perusahaan lagi jor-joran investasi, lagi banyak beli aset baru. Nah, ini kayak pedang bermata dua. Bisa jadi pertaruhan buat pertumbuhan di masa depan, atau bisa juga langkah berisiko yang malah ngebakar duit perusahaan. Dan inilah dia kuncinya. Inilah yang ngejelasin kenapa data 2025 tadi kelihatannya hancur banget. Sifat bisnis QS yang super musiman itu, artinya kalau kita coba tebak kinerja setahun penuh cuma dari data 9 bulan pertama, itu kesalahan fatal. Semua data yang kelihatan jelek tadi bisa berbalik total kalau mereka berhasil ngulang performa kuatnya di kuartal keempat. Jadi, setelah kita lihat semua bukti yang kayaknya saling tabrakan ini, kesimpulannya apa dong? Nah, ini dia bagian yang rumit. Jawabannya nggak sesederhana beli atau jual. Yuk kita rangkum dilema utamanya. Poin krusialnya tuh gini, di satu sisi ada rekam jejak pertumbuhan yang solid, tapi di sisi lain data terbarunya bikin deg-degan. Valuasinya bisa dibilang murah, bisa juga dibilang mahal, tergantung kita lihat dari sudut pandang mana. Dan pada akhirnya, apakah Kuasnas ini investasi yang bagus atau enggak, semuanya itu mengerucut ke satu pertanyaan, mereka bisa nggak sih ngejar setoran lagi di kuartal keempat nanti? Jadi, daripada saya kasih rekomendasi, mending saya kasih kalian daftar pertanyaan ini buat dijawab sendiri. Pertama, soal pertaruhan. Kalian berani nggak bertaruh kalau kuartal keempatnya bakal meledak lagi, dan ngebuktiin kalau data jelek tadi cuma ilusi musiman? Kedua, soal risiko. Kuat nggak mental kalian lihat ketergantungan ke cuma 2 pelanggan besar itu? Ketiga, soal kesabaran. Siap nggak nungguin investasi besar mereka sampai benar-benar menghasilkan? Dan yang terakhir soal likuiditas. Kalian nyaman nggak megang saham yang transaksinya sepi? Kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat renungan. Di kasus kayak kuas ini, di mana ada potensi keuntungan tapi risikonya juga jelas banget di depan mata, mana yang lebih penting buat kalian? Harga murah yang kalian bayar atau semua risiko yang siap kalian tanggung? Jawaban dari pertanyaan itu yang bakal nentuin apakah kuas ini saham yang tepat buat kalian atau enggak.